Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bulan Ramadan diwajibkan bagi siapapun yang kondisi badannya sehat, kondisi fisiknya dalam keadaan prima. Kenapa? Karena perlu energi untuk kita berpuasa dari semenjak imsak sampai beduk maghrib berbuka. Namun dalam kewajiban berpuasa ini Allah memberikan keringanan bagi hamba-hambanya yang dalam keadaan tertentu, emergensi, dia bisa untuk tidak berpuasa. Ibu-ibu yang sedang hamil, menyusui, atau orang-orang tua yang sedang sakit. Allah Maha mengerti dan Allah Maha pemaaf. Yang perlu jadi catatan kita semua, ketika Allah memberikan satu kewajiban, pasti Allah punya mau di balik itu semua. Ketika Allah melarang sesuatu, Allah juga punya maksud di balik itu semua. Yakinlah, di balik berpuasa Ramadan, Allah punya banyak hikmah. Namun, Allah juga Maha mengerti dengan segala keadaan manusia. Allah itu Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Di balik puasa yang penuh dengan hikmah, ada hikmah-hikmah lain ketika banyak hamba-hamba Allah yang belum bisa menjalankan kewajiban ini. Allah beri kesempatan di lain waktu. Misalnya, ada seorang yang musafir, badannya sehat, kondisinya prima. Tapi karena dia perjalanan jauh, fisabilillah, sedang berdakwah, dan kondisi yang mengharuskan dia berbuka puasa, silahkan. Itu tidak memberatkan. Dia bisa menggantinya di lain waktu. Ayyamam ma'dudat. Kapan harinya? Setelah lewat bulan puasa. Kapan batas akhirnya? Sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi bagi siapapun yang tidak berpuasa tapi bisa mengganti puasa di hari lain, dia wajib menggantinya. Itu namanya mengqadha puasa. Lalu bagaimana dengan orang tua, wanita hamil? Ada namanya fidyah. Fidyah itu mengganti puasa tapi tidak dengan berpuasa. Ini namanya rukhsah, keringanan. Fidyah artinya memberi makan kepada orang-orang du'afa, orang-orang fakir miskin. Bagaimana caranya? Dihitung. Misalnya, dia tidak berpuasa selama 5 hari. Maka selama 5 hari itu dia wajib memberikan fidyah. Hitungan fidyah semua ulama sepakat 1 hari memberikan fidyah jumlahnya sama dengan berapa kali dia makan 1 hari itu. Misalnya sobat milenial dan Gen Z ada yang tidak berpuasa kemudian ingin membayar fidyah karena menyusui atau sedang hamil. Maka di hari dia mengganti puasa dengan fidyah, dia harus mencari saudara, keluarga atau tetangga yang betul-betul dalam keadaan susah, fakir miskin dan du'afa. Dia berikan makan sebanyak dia berapa kali makan di hari itu. Kalau dia makan 3 kali, maka dia harus mengganti dengan 3 kali memberikan makan. Bagaimana dengan biaya makannya Ustadz? Disesuaikan dengan biaya makan kita, tidak disesuaikan dengan biaya makan mereka. Contoh, sarapan 15.000. Makan siang kita biasa 25.000. Kemudian makan malam 25.000. Total 65.000. Dan sebaik-baiknya memberikan makan fidyah kepada orang yang memerlukan adalah dengan kita memberikannya langsung, tidak dengan dititipkan. Nah, ini yang perlu diketahui. Betapa indah agama Islam. Bahkan di saat kita tidak berpuasa, Allah masih memberikan jalan keluar pintu darurat lainnya dengan fidyah. Dan beruntunglah orang yang ketika di bulan Ramadan dia tidak berpuasa tapi masih bisa diberikan kesempatan untuk berpuasa di lain waktu. Apa hikmah di balik itu semua? Hikmahnya Allah tidak memberatkan puasa kepada hamba-hambanya yang belum mampu. Itulah yang disebut dengan ibadah. Ada namanya rukhsah, keringanan tertentu pada golongan-golongan yang memang tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Lalu bagaimana Ustadz? Seandainya kita musafir, kemudian apakah
suatu saat saya bisa menggantikan puasa dari orang lain? Tidak bisa. Puasa itu harus diganti bagi orang yang mampu dengan dia berpuasa sendiri di lain waktu. Tapi bagi orang yang tidak mampu, dia harus memberikan fidyahnya sendiri. Sakit itu adalah titipan. Sakit itu adalah musibah. Allah sangat mengerti kondisi orang yang sedang sakit. Jadi kewajiban berpuasa ini penuh dengan hikmah. Kenapa sih Allah memberikan musibah? Kenapa sih Allah memberikan sakit? Karena bisa jadi selama ini kita yang jauh sama Allah. Sehingga Allah kangen dan rindu sama kita. Saking rindu dan kangennya Allah sama kita, kita diberikan musibah dalam bentuk sakit. Jadi buat sahabat milenial dan Gen Z yang di bulan Ramadan ini sakit, jangan putus asa. Ada kesempatan untuk cepat-cepat kita mengganti puasa. Terutama buat para wanita yang tidak berpuasa. Cepat-cepatlah diganti puasanya setelah lewat dari bulan Syawal, atau bahkan ketika lepas kita dari bulan Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal dan bulan Islam berikutnya, kita sudah mulai mencicil puasa-puasa yang tidak kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini. Puasa adalah kewajiban. Kenapa puasa itu menjadi kewajiban untuk kita semua? Pasti ada hikmah di balik itu semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kewajiban berpuasa supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Bayangkan, untuk menjadi orang yang bertakwa tidak bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Allah masih memberikan kesempatan di bulan-bulan lainnya. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Islam ini agama yang sangat fleksibel. Islam ini agama yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Muliakan Ramadan kita dengan terus berpuasa. Kalau ada saudara-saudara kita yang sakit, jangan lupa untuk menggantinya di lain hari. Khawatir di saat puasa-puasa yang tidak kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian belum kita ganti, dan sudah ketemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang, Masya Allah, kalau masih ketemu. Kalau tiba-tiba umur kita tidak sampai, maka itulah yang akan ditanya oleh Allah, hutang puasa kita. Yang sakit, sabar, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa berpuasa secara sempurna, baik dari ibadah dan pahalanya. Semoga bermanfaat. Kembali lagi di Sore-Sore Berkah, berkah terus, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.